Di tengah rutin perjuangan kemerdekaan Indonesia, terdapat tokoh-tokoh senyap yang tak mengangkat senjata, tetapi berjasa besar dalam menjaga warisan intelektual bangsa. Salah satunya adalah Pak Patah, tokoh pelopor kepustakawan Indonesia yang perannya tak kalah penting dari para pejuang di medan laga. Ia adalah pustakawan generasi pertama yang berperan besar dalam menjaga, merawat, dan membangun sistem perpustakaan nasional di masa-masa sulit bangsa ini. Lahir dari lingkungan religius dan merintis karir dari bawah, Pak Patah lahir di Kebumen 13 September 1901 dari keluarga religius. Ayahnya, Kiai Haji Thohir, dikenal sebagai ulama terkemuka di daerah tersebut. Sejak kecil, ia tumbuh dalam tradisi keilmuan dan kedisiplinan. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah rakyat setara dengan sekolah dasar saat ini. Ia kemudian mengikuti ujian Apenar Kecil, sebuah jalur pendidikan bagi pribumi yang ingin menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Minatnya pada dunia literasi tumbuh saat ia bekerja di Batavia Schoonstep van Kusten en Wetenschap, lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Batavia, yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal Museum Nasional. Disinilah ia mulai menapaki dunia pustaka dan bekerja sebagai asisten pustakawan sejak 1919 hingga 1942. Pak Patah dikenal sebagai pustakawan autodidak yang luar biasa. Ia menguasai berbagai bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman, yang membuatnya mampu memahami dan mengelola koleksi-koleksi penting dari berbagai penjuru dunia. Tak hanya itu, ia juga menjadi rujukan banyak mahasiswa dan akademisi yang kelak menjadi tokoh nasional. Ia tidak hanya memimpin, tetapi juga membangun sistem perpustakaan dari nol, mengembangkan standar kepustakaan nasional, serta bekerja sama dengan UNESCO. Pak Patah pensiun pada tahun 1958 setelah mengabdi lebih dari 3 dekade di dunia pustaka dan budaya. Ia wafat pada 30 April 1966 dalam usia 65 tahun dan dimakamkan di TPU Kuncen, Yogyakarta. Setelah jenazahnya disemayamkan di Museum Sono Budoyo sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ia meninggalkan seorang istri dan 9 anak. Pak Patah bukan hanya seorang pustakawan. Ia adalah penjaga warisan budaya bangsa, pelindung ilmu pengetahuan, dan arsitek awal sistem perpustakaan nasional. Perannya sering kali luput dari narasi besar sejarah kemerdekaan, namun jejaknya tetap melekat dalam dunia pendidikan dan literasi Indonesia. Semoga nama dan jasanya sebagai pahlawan pustakawan Indonesia terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi pustakawan masa kini. Dalam sunyi ruang baca dan tumpukan buku, dedikasi Pak Patah masih hidup, menyala dalam semangat setiap pencari ilmu di tanah air.